Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Di ruangan besar, Qiming, Huang Wuji dan yang lainnya berbicara satu persatu. Melihat Muyun, mereka sangat bahagia. Pada saat ini, tidak ada yang membuat mereka lebih bahagia daripada melihat Muyun. Tuan, saya salah. Di sisi lain, kepala geng Xinyu membengkak dan berkata dengan ekspresi pahit. Melihat dua wanita cantik di sekitarnya dengan marah, Muyun memelototi geng Xinyu. Hehe sambil tersenyum, kamu benar, ada apa denganmu? Aku memberitahumu, cepat dan jadikan aku tempat di mana 1000 orang tidur bersama. Ayo di ranjang besar. Melihat wajah geng Xinyu, beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Oke, ketika aku kembali kali ini, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Instrukturmu, ada urusan apa? Apakah Anda berencana membawa saya ke benua Zhongzhou untuk istirahat? Suan Yuanze memimpin. Ya, Mu Yun tertawa dan berkata, aku benar-benar ingin membawamu ke sana, tetapi alih-alih membawamu ke sana itu akan mati. Tidak dibutuhkan. Melihat beberapa orang, Qin mengyao dengan bercanda berkata, instruktur gembala Anda luar biasa. Anda akan membunuh semua jenius top Pulau Tianxi, Sekte Darah Bayangan Hijau, dan Sekte Pil Suci. Ini adalah mentor pastoral Anda. Apa? Mendengar ini, beberapa orang benar-benar tercengang. Bagus membunuh. Geng Xinyu berdiri tiba-tiba dan berteriak, lalu Bei Wentian, selain mengambil murid pertama yang ditransmisikan secara pribadi dari Sekte Pil Suci, apa lagi yang akan kamu lakukan? Ada juga Meng Guangling dari Sekte Darah Bayangan Hijau. Pada pandangan pertama, itu bukan burung yang baik. Bunuh saja. Beberapa orang hanya memiliki kekaguman yang mendalam untuk Muyun. Saya benci bahwa mereka tidak ada di sana pada saat itu dan tidak bisa melihat adegan yang kuat dan mengejutkan. Ya, kali ini aku kembali, ada banyak hal yang harus dilakukan. Kalian pertama-tama bersiap untuk mundur dari Kekaisaran Nanyun, aku akan melakukan hal-hal lain dulu. Ya, melihat Muyun membawa kedua saudara perempuan itu pergi, beberapa orang bersemangat. Cepat-cepat beritahu Gu Yufan dan Lin Zi beberapa dari mereka. Baik, meninggalkan pavilion Tongshan, Mu Yun berjalan di tanah air lama dengan dua wanita cantik, merasa sejenak. Setahun yang lalu, dia baru saja tiba di kota Nanyun, hanya ingin melihat seperti apa keluargamu, tetapi pada saat ini, kembali lagi, Mu Yun menemukan bahwa keluargamu telah menjadi perhatian yang mendalam di hatinya. Kakekmu Ding Tian, ayahmu King Yu. Ini telah menjadi tempat terlarang di hatinya yang tidak bisa disentuh. Kasihan ayah sekarang. Ketika dia datang ke gerbang rumahmu, Mu Yun tersenyum sedikit dan melangkah masuk. Keluargamu hari ini adalah keluarga terkemuka di Kekaisaran Nanyun, tetapi ada beberapa orang. Dalam pertempuran pertama 3 tahun lalu, anggota keluargamu meninggal karena kematian dan melarikan diri. Pada saat itu, para gembala semua ada di sana, tetapi kakek adalah satu-satunya yang hilang. Tapi sekarang, kakek sudah kembali, tetapi para anggota klan sudah tidak ada lagi. Kamu adalah. Ayo temukan kepala gembala. Kepala gembala mana yang kamu cari? Hah, Mu Yun terkejut. Apakah itu patriark lama atau patriark baru? Patriark lama, patriark baru. Ya, patriark lama adalah patriark lama Mu Dingtian, dan patriark baru adalah patriark Mu Linchen. Apa? Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Di kompleksmu, dua sosok berdiri. Ayah, aku belum menikah sampai sekarang, biarkan aku menikah sekarang ini, jangan membuatku malu. Mu Linchen berdiri di halaman dan berkata dengan getir. Keluar, keluar dari sini. Jenggot Mu Dingtian bergetar, dan dengan marah berkata, 1, 2, setiap hal yang baik, Anda dengan cepat mendapatkan saya istri 56768, jika tidak, saya akan mengganggu kaki Anda. Keluarga gembala dengan usia yang begitu besar, saya sudah tua, sangat kosong, saya harus menikah dengan cepat, setahun kemudian, saya akan memiliki 2 cucu, tidak 5. Ayah, Mu Linchen menangis dan berkata tanpa daya. Kakek, apa susahnya menggendong cucu? Tahun depan aku akan membiarkanmu menggendong 71 cucunya. Pada saat ini, di luar pintu, tawa hangat tiba-tiba terdengar. Siapa? Ekspresi Mu Linchen berubah, dan dia berbalik untuk melihat, tetapi dia tertegun. Mu Yun juga tertegun di tempat. Haruskah aku menelepon ayah angkatmu atau paman kedua? Anak bau. Mu Linchen hanya ingin melangkah maju dan memeluk Mu Yun, sosok tetapi menamparnya di udara, dan langsung bergegas menuju Mu Yun. Yuner, Yuner, cucuku yang baik, benarkah kamu, benarkah kamu? Tangan Mu Dingtian bergetar, menyentuh pipi Mu Yun, air mata benar-benar mengalir. Kakek, aku belum datang. Suara Mu Yun sedikit tersendat menatap Mu Dingtian, dia ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum.
Kakek tidak memiliki kemampuan, jadi kamu dibawa pergi. Anak baik, kamu pasti sangat menderita. Kakek yang harus disalahkan. Kakek harus tinggal di lembah Leidin dan menunggumu keluar. Memikirkan kesediaan Mu Yun untuk mengambil risiko untuk mengizinkannya keluar, Mu Dingtian merasakan sakit lagi. Haha, tidak apa-apa, kakek, orang-orang itu, di mana lawan cucu? Mu Yun tertawa dan berkata, kakek, jangan menangis lagi, atau kamu akan dipermalukan di depan cucu menantumu. Cucu menantu. Melihat dua wanita cantik berdiri di belakang Mu Yun, Mu Dingtian tertawa dan berkata, oke, nak, kamu lebih menjanjikan daripada paman keduamu. Untuk sementara mengobrol, beberapa orang memasuki aulamu. Setelah mengetahui bahwa ayahnya Mu Qingyu tidak mati, Mu Yun menunjukkan senyum di wajahnya. Dan Mu Yun juga memberitahu kakek dan paman keduanya tentang apa yang dia alami selama ini, tapi dia bisa menghindari sensasi itu. Haha, Yah, malam ini, aku akan tinggal di rumah dan memanggil muridmu. Kakek senang hari ini. Selamat minum denganmu. Kamu tidak di sini selama ini. Muridmu yang baik akan bergiliran menemanimu sepanjang hari, lama. Kakek, dia anak yang baik. Ya, saya baru saja tiba di kota Nanyun hari ini, dan saya tidak merasa cemas untuk melakukan beberapa hal. Malam itu saja, Mu Fengxing, Qiming, Lin Zi, Xiao Qingyu, Su Xinran, Ling Wuyue, Gu Yufan, Geng Xinyu, Suan Yuanze, Huang Wuji dan siswa lain dari kelas 9 Mu Yun pernah datang ke keluargamu. Pesta. Sore ini keluargamu riuh dan semarak, seluruh kelas 9 mengingat kembali hal-hal di kelas sebelumnya, terkadang tertawa, terkadang bermain dan tertawa. Di tengah shift malam, Mu Yun mengguncang tubuhnya dan menyelinap ke sebuah ruangan dengan tenang. Saat mabuk, Mu Yun diam-diam naik ke tempat tidur besar. Keluar. Namun, ada teriakan dingin di tempat tidur, dan Mu Yun gelisah, dan tersenyum, istri tertua marah. Datang untuk menemani istri tertua malam ini. Kamu lebih baik pergi dengan Siner. Suara acuh tak acuh Qin mengiau terdengar, dan dinding es muncul di depan tempat tidur, menghalangi jalan Mu Yun. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Yun pahit, dia baru saja diusir dari kamar wangsinya. Oh, dua istri kiri dan kanan, dan biarkan aku menjaga kamar kosong sendirian. Mu Yun menghela nafas ke langit, terbang dan datang ke atap loteng. Melihat sekeliling, Mu Yun menemukan sosok yang akrab tidak jauh. Lin Xianyu. Ketika dia datang ke depan sosok ini, Mu Yun tersenyum sedikit. Aku tahu kamu akan kembali. Melihat Mu Yun, Lin Xianyu tersenyum sedikit. Bagaimana? Seni kapal dewa yang menentang surga, level mana yang telah kamu kembangkan? Lantai 3. Mu Yun tertegun sejenak, ya, bocah, tingkat ketiga, seberapa tinggi alam para dewa? 3 kali lipat. Besar. Mu Yun tertawa. Dibandingkan denganmu, itu jauh di belakang, tapi aku tahu kamu memiliki 5 tingkat kekuatan. Lin Xianyu tersenyum pahit. Bagaimana? Ingin melihat dunia yang lebih besar? Itu alami. Lin Xianyu tersenyum dan berkata, perjanjian 3 tahun dengan Anda, selain dari 3 tahun Anda menghilang, masih ada 1,5 tahun. Saya tidak ingin gagal untuk menepati janji. Keduanya saling tersenyum, mengulurkan tangan, dan berpelukan. Sebelum Anda menyadarinya, keduanya bukan lagi tuan dan pelayan, tetapi lebih jauh teman, bahkan saudara. Ada banyak hal yang tidak perlu dikatakan, dan semua orang memahaminya secara individual. Turun lagi, minum-minum dengan para siswa dan kakek dan paman, baru pada paruh kedua malam Mu Yun naik ke pinggangnya dan kembali lagi. Hanya kali ini, Mu Yun telah belajar dengan baik. Melihat 2 kamar yang dipisahkan oleh dinding, Mu Yun menyelinap ke kamar wangsinya dan melihat wangsinya tertidur, di tangan Mu Yun, teratai api ungu tiba-tiba mekar. Suara samar terdengar, dan dinding di 2 kamar dilebur ke udara oleh nyala api dan perlahan menghilang. Mu Yun senang di dalam hatinya, esensi sejatinya berputar, dan perlahan-lahan memindahkan 2 tempat tidur besar bersama-sama. Menggosok kedua tangannya, Mu Yun tersenyum berbahaya, terus-menerus membuka pakaian, dan berjalan menuju tempat tidur besar tempat keduanya bergabung menjadi satu. Terjepret, terjepret, di malam yang sunyi, 2 tepuk tangan terdengar, disertai dengan 2 seruan. Di tengah tempat tidur besar, pipi Mu Yun membengkak di kedua sisi, satu kiri dan lainnya, Qin Mengyao dan Wang Xinya tidak bisa menahan senyum di wajah mereka, sambil menyeka Mu Yun dengan ramuan, mereka terkekeh sambil menutupi wajah mereka, mulut. Kalian terlalu membencinya. Siapa yang membuatmu begitu serius? Melihat dinding di tengah meleleh, Qin Mengyao berkata dengan marah, kamu tidak bisa memikirkan ide yang buruk, kamu benar-benar ingin. Mengapa tidak? Mu Yun mengatakan ini, menyeringai kesakitan, dan berkata dengan sedih, bahkan jika itu tidak berhasil, kamu tidak perlu berjuang terlalu keras, dan bawa Yuan sejatimu untuk bertarung. Mu Yun benar-benar hampir tersingkir oleh tamparan keduanya. Maaf, kakak Yun. Bagaimanapun, Wang Xinya berhati lembut, menggosok pipi Mu Yun, meminta maaf, aku tidak tahu itu kamu. Kakak yang baik, jangan biasakan dia, kalau tidak, ekor orang ini akan naik ke langit dalam beberapa saat, kamu tidak tahu, dia buruk saat itu. Hah,
Kenapa aku hancur? Hei, aku tidak tahu apakah ekornya naik ke langit atau tidak, tapi aku tahu, saudaraku yang kedua, dia sudah naik ke langit. Mu Yun tertawa, dan selimut besar ditutupi. Di dalam ruangan, suara malu bercampur dengan suara terengah-engah, secara bertahap terdengar, dan musim semi penuh. Malam ini, untuk semua orang di Kekaisaran Nanyun, ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Ini terutama berlaku untuk Mu Yun. Hanya untuk beberapa kekuatan dari daratan Zhongzhou, hari ini adalah hari yang sangat mengejutkan. Kematian Pulau Abadi Pulau Tianxi, murid langsung pertama dari Sekte Pil Suci, Bei Wentian, dan Tuan Muda dari Sekte Darah Bayangan Hijau, Meng Guangling, semuanya mati. Berita ini cukup untuk mengejutkan seluruh Zhongzhou daratan. Pulau Tianxi adalah sebuah pulau besar di dekat selatan daratan Zhongzhou. Tidak seperti tempat lain, di Pulau Tianxi, para murid tersebar dan manajemennya tidak ketat, tetapi karena ini, Pulau Tianxi tampak longgar. Sebaliknya, Pulau Tianxi diakui sebagai kekuatan paling tak tertembus di benua negara bagian tengah. Pada saat ini, di pulau utama Pulau Tianxi, Jun Wuxi bersandar di kursi, matanya sedikit tertutup. Melihat semua orang di bawah, Jun Wuxi tetap diam. Perlahan, membuka matanya, Jun Wuxi tampak mengendur. Membuka bibirnya, Jun Wuxi berkata, "Mari kita bicarakan, seseorang harus memberiku penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini." Pemilik pulau, kali ini, seluruh pasukan Pulau Tianxi saya dimusnahkan karena Mu Yun itu. Putra ini benar-benar penuh kebencian dan harus dibunuh. Itu benar, dan di tangan ini, sebenarnya ada orang tua dari ribuan hantu dan esensi naga giok kuno juga jatuh ke tangannya. Kedua harta ini dapat dikatakan sebagai senjata surgawi tingkat rendah, dan cermin angin. Dengan cara ini, menambahkan hingga 3 artefak surgawi, kecuali jika itu adalah kekuatan tingkat ke-10, atau bahkan alam nirvana seperti milikmu, bisakah kamu menyerahkannya? Beberapa pemilik pulau di Pulau Tianxi berbicara secara terpisah, tetapi sebelum mereka selesai berbicara, Jun Wuxi menghancurkan kursi di bawah kursinya. Omong kosong, aku tidak tahu. Tapi sekarang, di mana Mu Yun? Apakah kamu menemukannya? Jika dia muncul, dia ada di keluarga Yun. Paviliun Juxian, Aula Sanji. Bagaimana kamu menangkapnya dan membunuhnya? Jika Mu Yun berlindung di pasukan besar ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk menanganinya. Huff, berhenti bicara omong kosong. Mulai sekarang, di seluruh benua Zhongzhou, bahkan di Wilderness Timur, Beidi, Simo, dan Nanban, cari dengan seksama keberadaan Mu Yun, dan penemunya akan menghadiahi 100.000 batu roh tingkat rendah. Pada saat yang sama, Seng Wui, penguasa Sekte Pil Suci, juga benar-benar marah. Temukan sosok Mu Yun terlebih dahulu, lalu putuskan rencananya, kalian semua mundur. Itu setara dengan kemarahan Jun Wuxi, tetapi Seng Wui tampak sangat acuh tak acuh. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa pelipisnya berwarna putih. Di aula, sesosok berjalan keluar. Ziyui, murid baik yang kamu ajar, lihat sekarang. Melihat sosok itu, Seng Wui tersenyum pahit. Aku tidak peduli bagaimana kamu ingin berurusan dengan Mu Yun, tetapi mengyau, kamu tidak dapat menyentuh rambutnya, jika tidak, aku akan membunuh murid-murid Sekte Pil Suci. Wanita dengan kain kasa ungu berkata dengan suara dingin. Kamu, Seng Wui terkejut, ini hanya untuk roh es Phoenix, apakah itu sepadan? Itu tidak layak, tapi jika itu karena terbang ke peri dan memasuki 3000 dunia kecil, apakah menurutmu itu layak? Apa? Mendengar ini, Seng Wui tercengang. Bisakah kamu mengatakan itu lagi? Roh Qin Mengyao memiliki kemampuan untuk membiarkan orang menjelajahi jalan terakhir dari 3000 dunia kecil. Kamu tahu apa artinya ini daripada aku? Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Suara Ziyui jatuh dan berbalik untuk pergi. Seng Wui berdiri di sana, berhenti sejenak dan berkata, perintah diteruskan. Mulai sekarang, kita akan mulai mengejar dan membunuh Mu Yun, mengambil level pertama Mu Yun, dan menghadiahi jutaan kristal roh yang lebih rendah. Pada saat yang sama, di Sekte Darah Bayangan Hijau, wajah Meng Yifan sedih, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan perintah. Siapapun yang mengambil Mu Yun tingkat pertama akan menerima hadiah 500.000 kristal roh tingkat rendah. Tiba-tiba, seluruh benua Zhongzhou benar-benar mendidih. Kepala Mu Yun, harganya melonjak menjadi 1 juta kristal roh yang lebih rendah. Daya tarik semacam ini membuat banyak prajurit menjadi gila, dan beberapa prajurit bernama Mu Yun terbunuh secara misterius di benua Zhongzhou. Pada saat ini, Mu Yun, yang berada di Kekaisaran Nanyun, tidak mengetahuinya. Pada saat ini, di depan Mu Yun, Gan Jingyu mengenakan kemeja linen, dengan teko teh di depannya. Melihat Gan Jingyu, Mu Yun menyesap tehnya dan berkata, jika Anda berbelok, saya tidak akan mengatakan apa-apa Tuan Gan, 2 perawatan. Pertama, Anda sekarang berada di alam kekuasaan ke-10, dan saya dapat membantu Anda dipromosikan. Ketika Anda mencapai tingkat pertama nirvana, Anda akan melemparkan altar jiwa pertama, dan Anda akan membutuhkan materi surgawi dan harta bumi, saya akan keluar.
Kedua, kamu sekarang adalah Master Alkimia Bintang 8, mampu memperbaiki alkimia gunung yang unggul, tidak banyak omong kosong, aku pasti akan membiarkanmu memasuki Master Alkimia Bintang 9, bahkan 10 bintang. Mendengar dua kondisi Mu Yun, Gan Jingyu mengangkat kelopak matanya dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah hening sejenak, Gan Jingyu tersenyum sedikit. Syarat pertama, saya yakin Anda bisa melakukannya, dan yang kedua. Terjepret. Sebelum Gan Jingyu selesai berbicara, Mu Yun mengeluarkan setumpuk besar kertas dari tangannya. Itu ditulis dengan kata-kata yang padat. Ratusan pil tulang virtual emas. Pil jiwa suci. Pil 100 lembah lingsu. Luo Zendan yang hebat. Melihat daftar lusinan obat, resep, dan bahkan metode alkimia yang padat di selembar kertas itu, Gan Jingyu terkejut. Membuat kesepakatan. Gan Jingyu berhenti berbicara omong kosong, dan langsung menjawab. Dia secara alami tahu apa yang dilakukan Mu Yun selama perjalanan ini, dan dia juga tahu apa yang ingin dilakukan Mu Yun. Ngomong-ngomong, sebenarnya ada yang ketiga, yaitu Paviliun Juxian. Jika kamu mau, aku juga bisa membantumu mengambilnya kembali. Tidak diragukan lagi, kita sedang membangun paviliun Juxian yang kuat bersama-sama. Mu Yun tersenyum sedikit, bangkit dan pergi. Kembali di Kekaisaran Nanyun, hal-hal lain yang dia lakukan adalah yang kedua, dan hanya memenangkan Gan Jingyu yang paling penting. Sebelum cedera, Gan Jingyu adalah tingkat pertama Nirvana, dan menciptakan pria kuat di altar jiwa. Kembali ke East Cloud City, dia bertanggung jawab, dan tiga kekuatan utama tidak berani melakukan kesalahan. Dan begitu Mu Yun diberi kesempatan untuk bernapas dengan sumber daya besar yang diperolehnya dari gua rumah hantu 10.000, Mu Yun yakin bahwa dalam 3-5 tahun, apa yang tiga kekuatan besar pikirkan untuk lakukan padanya adalah khayalan. Membantu orang kuat yang dulunya merupakan tingkat pertama dari altar jiwa untuk melemparkan altar jiwa lagi tidak membutuhkan banyak uang, tetapi keuntungannya sangat besar. Dan Mu Yun mengerti bahwa ketika dia mengeluarkan pil 9 peringkat, selama dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi, tidak mungkin untuk menolak. Perjalanan ini bahkan lengkap. Selanjutnya, kembali ke daratan Zhongzhou, pertunjukan yang benar-benar bagus akan dipentaskan secara resmi. Setelah Kekaisaran Nanyun membuat pengaturan yang tepat, 10 hari kemudian, lebih dari selusin patung angin spiritual dari kuil Sanji juga tiba satu demi satu. Kali ini, Mu Yun akan melakukan migrasi besar-besaran. Dia memindahkan semua anggota timnya di Kekaisaran Awan Selatan ke Kota Awan Timur di benua negara bagian tengah. Pada hari ini, seluruh Kekaisaran Nanyun benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Patung angin spiritual raksasa dengan sayapnya terbentang lebih dari 100 meter terbang ke kota Nanyun. Hanya dalam satu hari, kerusuhan berhenti, dan semua orang ngeri mengetahui bahwa di Kekaisaran Nanyun, beberapa siswa dan mentor dari Mujia, Paviliun Juxian, Paviliun Tongshan dan bahkan Akademi 7 orang bijak telah menghilang. Duduk di Lingfeng Diao dan melihat ke bawah, Mu Yun menghela nafas sedikit, kota Nanyun, selamat tinggal sepenuhnya. Dan di depan, benua Zhongzhou, sedang menunggunya. Melihat lusinan serigala api ungu tinggi di Lingfeng Eagle, Geng Xinyu berkata dengan iri, instrukturmu sangat kuat, dia bisa menjinakkan barang-barang ini, dan seluruh tubuhnya penuh api. Saya pikir bahkan Lingfeng Eagle takut ini. Monster, aduh, terdengar geraman pelan, dan mata serigala-serigala Zian itu penuh dengan penghinaan. Alasan dia membawa serigala api ungu adalah karena Mu Yun menemukan bahwa makhluk roh yang bermutasi ini sendiri setara dengan prajurit di tingkat kekuatan keempat dan kelima, dan selain itu, serigala api ungu ini dapat mengandalkannya. Api langitnya terus tumbuh dan mengubah. Mungkin suatu hari nanti, serigala api ungu ini dapat tumbuh ke tingkat binatang subsakral, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tiada taraf di Nirvana. Saat kembali ke kota Nanyun, Mu Yun juga mengetahui berita bahwa Xiao Yuner meninggalkan kota Nanyun dan tiba di Zhongzhou. Justru karena hal inilah jenius Xiao Zhan membiarkan putranya yang berharga Xiao Qingyu mengikuti Mu Yun ke Zhongzhou. Xiao Yona, melihat dua wanita cantik yang menawan di sebelahnya, Mu Yun benar-benar tidak ingin menanggung hutang cinta lagi. Selama hampir 3 hari, di depan mata semua orang, kota megah dan arogan dari ribuan orang muncul di depan mereka. Kota Awan Timur. Tiba, melihat tembok kota setinggi 100 meter di bawah, dan aliran orang yang tak ada habisnya, Mu Yun menghela nafas lega. Mulai hari ini, saya mengenakan pakaian hitam, jubah hitam, dan kerudung hitam. Kalian semua memanggil saya, Tuan Hantu. Mu Yun tersenyum sedikit, mengenakan topi hitam di belakang punggungnya, dan suaranya menjadi serak. Dia sudah menerima berita sebelumnya bahwa Pulau Tianxi, Sekte Darah Bayangan Hijau, dan Sekte Pil Suci dicari secara terpisah dan menawarkan hadiah untuk kepalanya. Pada saat ini, jika dia masih menyandang nama Mu Yun, atau nama Zimu, itu akan menjadi kehancurannya sendiri. Kesabaran adalah suatu keharusan sebelum mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan tiga kekuatan utama. Ayo pergi, saya pikir Mo yang sudah mendapat berita Kaiyan sedang menunggu kita. Suara serak Mu Yun terdengar, dan angin roh yang diukir terbang ke bawah. Brigade itu jatuh, tetapi tiba-tiba, di tembok kota panah melesat di udara. Serangan musuh, waspadalah.
Di bawah, dengan teriakan pelan, panah setebal paha panjang 3 meter, melesat keluar dari tembok kota. Bajingan. Melihat adegan ini, wajah Mu Yun dingin, dan dia melambaikan telapak tangannya. Bum bum bum. Serangkaian lotus api ungu jatuh, dan di udara, raungan terdengar, dan panah jatuh satu demi satu. Hanya pada saat inilah orang-orang di tembok kota menyadari bahwa itu bukan serangan musuh, tetapi Mu Yun dan yang lainnya. Ketika semua orang jatuh, wajah Mu Yun pucat, dia melihat orang-orang di tembok kota, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah Tuan Hantu. Tuan Hantu. Semua orang yang menjaga kota terkejut. Semua orang hanya tahu bahwa Mo Yang, penguasa gerbang awan, memiliki master bernama Zimu. Mengapa ada Tuan Hantu lain? Jawablah pertanyaan. Itu dia. Baru-baru ini, kota awan timur diserang oleh kota terdekat. Seseorang ingin mencaplok gerbang awan. Master Sekte menolak untuk setuju dan akan berperang. Seseorang ingin mencaplok Cloud Gate. Kota apa? Kota hijau suci. Kota biru suci. Mu Yun secara alami berhenti, tetapi itu adalah kota yang dekat dengan kota awan timur ribuan mil jauhnya. Ribuan mil jauhnya di Kekaisaran Awan Selatan, tetapi di daratan Zhongzhou, mereka hanya bertetangga. Sengqingcheng juga merupakan kota kelas 1. Namun, kota hijau suci bukan milik lingkungan pengaruh kuil Sanji, tetapi lingkungan pengaruh Sekte Pil Suci. Hal ini, kuil Sanji tidak peduli. Kuil Sanji berkata, tidak masalah, jika kita mampu menelan kota biru suci, itu bukan tidak mungkin. Jika Sekte Pil Suci campur tangan, kuil Sanji akan campur tangan. Mendengar ini, Mu Yun tertegun, tapi langsung lega. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.